Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan, menunjukkan bagaimana gelombang sinusoidal itu berjalan. Jadi ini gelombang sinusoidal berjalan ke arah X positif, di mana sebagai contoh kita ambil dari buku survei di example 16.2. Di sini sudah ada beberapa parameter yang nanti kita masukkan dalam GeoGebra, lalu kita animasikan. Yang pertama, amplitudenya adalah 15 cm. Jadi nanti ini kita masukkan amplitudo itu misalkan A sama dengan 15, tekan enter. Kalau muncul slider, biarkan aja. Kemudian wavelength, panjang gelombangnya adalah 40 cm. Panjang gelombang digambarkan sebagai lambda. Kita bisa manfaatkan keyboard dari GeoGebra di ABC. Dan ini ada untuk Greek. Nah, ini lambda kita pakai sama dengan 40. Kemudian frekuensi 8 Hz. Kita ambil F sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan menghitung parameter yang diperlukan untuk gelombang. Seperti diketahui bahwa fungsi gelombang itu bentuknya adalah seperti ini. Y, X, T sama dengan A sinus kali 2pi per lambda kali X min V kali T. Jadi kita akan menghitung 2pi per lambda, kemudian menghitung yang lain-lainnya ya, seperti yang diminta ini. Kita diminta untuk bilangan gelombangnya K, periode T, dan frekuensi anguler dan kecepatan gelombang. Kita masukkan di sini K sama dengan 2 kali pi ada di sini dibagi lambda, tekan enter. Kemudian periode T sama dengan seperfrekuensi. Kemudian omega, kecepatan angulernya sama dengan 2 kali pi kalikan F. Kemudian V sama dengan lambda kalikan F. Tekan enter. Ini bisa kita tutup kalau sudah selesai. Nah, ini kita peroleh nilai-nilai yang diperlukan ya. Jadi beberapa nilai sudah kita hitung. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan. Kita bisa memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan Y, XT, A sinus, dan seterusnya. Nah, kita buat persamaannya. Karena Y itu sudah dipakai sebagai nama aksis, kita tidak boleh menggunakan variabel tersebut. Kita pakai variabel lain ya. Ini gelombang sinus, misalkan kita beri nama GS ya. X, T sama dengan A, kemudian sinus K dalam kurung dikalikan X min V kali T, lalu tekan enter. Nah, untuk menggambar kita tulis GS X, pada posisi 0. Nah, gambarnya cukup besar. Kita zoom out. Nah, ini akhirnya ada gelombang sinus ya, sesuai dengan rumusnya. Jadi pada saat T0 kalau sinus ya udah hasilnya 0. Tetapi ternyata gambar kita ini
tidak 0 tapi maksimumnya ternyata dia amplitudo maksimum yaitu 15 cm. Nah, karena sinus dan kosinus itu bentuknya sama, hanya aja fasenya berbeda, maka rumus ini perlu saya ubah ya, ditambah menjadi plus pi dibagi 2. Pi per 2 itu berarti beda fase 90 derajat ya, tegak lurus, tekan enter. Nah, sekarang Gx sekarang sudah sesuai. Jadi di sini muncul di posisi maksimum dari amplitudo pada saat T0 dan X0 ya. Jadi sudah memenuhi dengan menambah plus pi per 2, gelombang yang sinus tadi berubah menjadi seperti yang diinginkan. Nah, sekarang kalau ingin menjalankan, maka ini kita beri seperti sebelumnya, T sama dengan 0. Lalu ada slider. Ini kita isi dari 0. Nah, ini nanti karena kita ingin yang simulasinya banyak, kita bisa isi 1000. Stepnya ya kita isi 0.1, tekan enter. Kemudian supaya muncul kita GS 0,T, tekan enter. Oh, maaf ya. Nah, supaya muncul kita isi GS X, T, lalu tekan enter. Nah, kemudian begitu sudah, kita bisa jalankan programnya. Jadi kita jalankan animasinya. Nah, ini kalau terlalu cepat di bagian ini bisa dikurangi ya. Nah, ini kecepatannya bisa dikurangi. Kalau Anda lihat di sini grafik yang lama itu masih ada ya. Jadi ini Anda lihat grafik yang lama ini awal, jadi ini gelombangnya berjalan. Ini supaya tidak muncul bisa diklik ini. Nah, muncul. Nah, demikianlah kita sudah melihat bagaimana gelombang sinus berjalan sesuai yang diminta oleh example 16.2. Nah, dengan adanya ini kita bisa juga mengamati bagaimana pergerakan partikel di tali ini ya. Jadi ini kalau dianggap tali, maka ini terpengaruh oleh gelombangnya ya, gelombang sinus. Kita bisa mengamati ya. Sebagai contoh misalkan kita mau mengamati partikel di posisi X0 di sini. Untuk itu kita bisa membuat sebuah titik. Kita beri nama misalkan C sama dengan, kalau membuat titik ini ya, kurung lengkung, kemudian kita pilih X-nya 0. Kemudian kalau kita ingin tahu di posisi 0 ini berapa amplitudenya, kita masukkan GS pada posisi 0, T. Tekan enter. Nah, Anda lihat di sini akan muncul C dan satu bulatan ya. Bulatan yang menunjukkan posisi dari partikel C. Ini kemudian ini kita setting ya biar tidak bolak-balik. Slider oscillating increasing one. Jadi kalau kita play, nah kita bisa melihat bahwa C partikel di tepat di garis ini, kalau ini tali, dia akan naik dan turun persis seperti peristiwa pegas ya. Jadi dia selalu selama terjadi gangguan gelombang,
maka partikelnya akan naik dan turun. Nah, ini bisa dipakai untuk di posisi lain ya, misalkan di 10 ini. Lalu kita buat D sama dengan 10, GS 10, T. Lalu tekan enter. Nah, ini muncul D di sini ya. Jadi kita akan melihat C dan D itu bagaimana. Kita jalankan aja. Nah, di sini ya, semua partikel, karena ini gelombang mekanis, itu sama ya, mendapat perlakuan sama, yaitu dia berosilasi di sekitar keseimbangannya. Jadi ini kalau dibayangkan elektron sewaktu mendapat sebuah gangguan elektromagnetik gelombang, dia itu akan bergetar naik turun di sekitar keseimbangannya. Nah, pergetaran itu biasanya diatur oleh ahli-ahli elektronika ya untuk mengirim data. Jadi datanya ditumpangkan di situ, elektronnya bergetar, dan data itu nanti pergetarannya bisa diambil berupa data digit, lalu bisa menjadi, kalau di HP Anda bisa mendapat gambar, suara, teks WhatsApp kalau Anda ngobrol, itu semuanya juga dari ini dasarnya. Baik, ini untuk titik ya, C dan D titik, ini bisa diatur ya, ini untuk tambahan. Jadi setting misalkan warna ya. C warnanya misalkan hijau seperti ini ya. Ini saya klik dulu. Nah, ini kita ambil hijau. Nah, ini berubah jadi hijau. Kemudian style, kalau Anda ingin ini diperbesar boleh ya. Jika poin stylenya boleh misalkan silang atau bulatan gini ya, silahkan, nanti bisa dipilih. Kemudian yang ini kita klik, settingnya juga ini ya. Jadi kalau kita sudah dalam posisi setting lalu memilih ini, maka nanti ini juga langsung terpilih ya. Misalkan ini warna ungu seperti ini, stylenya kita perbesar. Jadi untuk lebih mengetahui gelombangnya ya, untuk mengetahui objek-objek dengan pewarnaan. Nah, kita run sini. Nah, ini. Jadi semua titik-titik di dalam string gelombang ya, harap Anda perhatikan dan camkan, dia selalu dalam posisi kesetimbangan. Makanya Anda perlu mempelajari Pegas kemarin ya, karena itu sebagai dasarnya. Baik, untuk penjalaran gelombang sinus saya kira cukup. Silakan Anda cantik mencoba sendiri dan memahami dengan baik apa itu gelombang berjalan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.